siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kami serahkan kepada hambanya yang melayani. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Selamat malam bagi kita semua. Malam yang luar biasa, Tuhan boleh berikan cuaca yang baik, tidak hujan. Oleh sebab itu kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan boleh berkumpul hadir malam hari ini untuk sama-sama kita boleh memperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Sudah menemukan? Mari kita baca kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Lalu ya, sudah menemukan? Amin. Mari kita baca bersama-sama 2, 1, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Silakan duduk saudara. Ya. Firman Tuhan berkata saudara, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari saudara, Alkitab bilang Daud itu disebut a man after man on heart, yang artinya orang yang berkenan di hatiku. Dan Alkitab menyatakan bahwa hanya Daud seorang yang berkenan di hati Allah. Dan saya coba berpikir saudara, di antara semua tokoh Alkitab yang hebat, kenapa cuma Daud yang berkenan di hati Allah? Dan pertanyaan ini saudara timbul waktu saya renungkan firman Tuhan. Dan saya lontarkan juga pertanyaan ini kepada saudara. Menurut saudara, di antara semua tokoh Alkitab, kenapa cuma Daud yang disebut berkenan di hati Allah? Saudara pasti bingung atau mungkin masih setengah-setengah, ya kan? Tapi saudara coba selidiki, kenapa firman Tuhan katakan hanya Daud seorang yang berkenan di hatiku? Apakah gelar ini diberikan kepada Daud karena Daud menjalani hidup yang penuh dengan kesucian tanpa dosa, saudara? Saya rasa tidak sama sekali ya saudara. Ya. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa Daud adalah orang yang mempunyai banyak celah, banyak kelemahan, dan kita tahu juga histori, sejarah dari kehidupan Daud. Daud juga pernah melakukan hubungan terlarang dengan istri Uria bernama Bathsheba. Bahkan Daud juga merencanakan kematian terhadap Uria, suami dari Bathsheba tersebut. Nah, kembali lagi saudara, yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, kenapa Daud dapat disebut seorang yang berkenan di hati Allah? Berkenan di hati Allah saudara tidak sembarangan saudara. Ya, karena kenapa? Untuk kita dapat berkenan saja di hadapan Tuhan, itu pasti membutuhkan kekudusan, pasti membutuhkan kesucian. Tidak cacat, tidak bercela. Tetapi kita tahu sejarah dari kehidupan Daud, bahwa Daud banyak punya kelemahan. Daud ada banyak celah dalam hidupnya. Nah saudara, kalau saudara perhatikan dengan baik,
Berkenan itu dalam bahasa Yunani itu disebut kata, K-A-T-A, saudara. Biasa saja kata, ya, yang artinya sesuai atau sama. Coba saudara sama-sama katakan sesuai dan sama. Nah, saudara perhatikan kenapa Daud dapat berkenan di hati Allah, karena Daud memiliki hati yang sama dengan Tuhan. Haleluya. Karena Daud memiliki hati yang sesuai dengan Tuhan. Nah, saudara, memang Daud adalah manusia biasa, sama seperti kita yang mempunyai banyak kelemahan. Namun bedanya dengan kita adalah Daud itu memiliki banyak kelebihan, saudara, dalam hidupnya. Dan ini yang mungkin tidak ada dalam diri kita. Kelebihan-kelebihan inilah yang hendak kita teladani. Kenapa Daud dapat berkenan di hati Allah? Ya, mari saudara kita akan sama-sama pelajari kenapa Daud itu dapat berkenan di hati Allah. Ada 5 teladan yang akan kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, saudara, Daud itu selalu rindu dekat dengan Tuhan. Katakan, Daud selalu rindu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Nah, ini poin pertama, saudara, yang perlu saudara ketahui. Daud itu selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kita tahu, saudara, bahwa Daud adalah seorang yang suka dekat dengan Allah. Dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai yang ketiga di sana dijelaskan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, hanya dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Yang pertama, saudara perlu ketahui, Daud itu suka dekat dengan Allah. Karena waktu dia dekat dengan Allah, dia temukan perasaan tenang. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, boleh kita lihat. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Kalau kita sudah menemukan, di sana dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan ini menjadi alasan kenapa Daud selalu rindu dekat dengan Tuhan. Selain dia suka dekat dengan Tuhan, Daud juga katakan, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan kita juga tahu, saudara, Daud juga seringkali menggambarkan jiwanya seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Demikianlah jiwaku haus kepada Engkau, ya Allahku. Dan saudara perhatikan baik-baik, Daud bukan hanya suka dekat dengan Allah, tetapi kesukaan Daud juga adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama ayat kedua ketiga, saudara boleh baca. Jadi saudara, kenapa Daud itu dapat berkenan di hati Allah? Poin yang pertama, karena Daud selalu rindu dekat dengan Allah. Amin. Kesukaannya bukan hanya dekat dengan Allah saja, tetapi Daud juga suka merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu teladan yang pertama, saudara. Teladan yang kedua adalah Daud itu, saudara, suka memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini saudara harus ketahui. Daud itu, saudara, bukan hanya pintar bernyanyi. Daud itu bukan hanya pintar main musik, main kecapi. Daud itu juga bukan hanya pintar tulis syair. Ya, kita bisa lihat syair-syair Daud di kitab Mazmur. Tetapi Daud itu juga suka memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, tadi kita buka dalam Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164.
Mari kita semua baca supaya kita memahami firman Tuhan. Sudah menemukan? Ya. Mazmur 119 ayat 164, firman Tuhan katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Firman Tuhan katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara perhatikan, karakteristik yang tidak pernah lepas dari kehidupan Daud adalah Daud itu suka memuji dan menyembah Tuhan. Inilah salah satu hal yang membuat Allah senang dan berkenan kepada Daud. Saudara perhatikan, karakteristik yang tidak pernah lepas dari kehidupan Daud adalah suka memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang di sini suka memuji dan menyembah Tuhan? Bukan di gereja, tapi di luar gereja. Siapa yang setiap pagi suka memuji menyembah Tuhan? Setiap siang, setiap sore, setiap malam suka memuji Tuhan. Dan firman Tuhan catat 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Dan saudara bisa lihat dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat. Mazmur 5 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu dan aku menunggu. Saudara perhatikan, setiap pagi saudara, Daud datang kepada Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Kalau setiap pagi Daud bangun saudara, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Firman Tuhan kata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu. Wah, luar biasa saudara. Daud ini saudara bukan hanya suka dekat dengan Allah, bukan hanya suka memuji dan menyembah kepada Tuhan, tapi Daud juga suka bangun saat teduh dengan Tuhan. Setiap pagi Daud bernyanyi untuk Tuhan. Setiap pagi Daud menyembah kepada Tuhan. Setiap pagi Daud mengatur persembahannya bagi Tuhan. Haleluya. Dan saudara bisa lihat kenapa Daud ini berkenan di hati Allah. Yang pertama, Daud suka dekat dengan Allah. Dan yang kedua, Daud suka memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, teladan yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah Daud setia dalam perkara kecil. Sama-sama katakan, Daud setia dalam perkara kecil. Haleluya. Setia mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Kenapa saya katakan Daud setia dalam perkara kecil? Daud ini saudara, di antara keluarganya, orang tuanya ini tidak menganggap Daud ini anak yang spesial, anak yang penting. Karena kenapa? Karena Daud ini si muda, si paling bungsu. Ya, Daud ini saudara kerjaannya cuma mengembalakan domba 2-3 ekor. Sedangkan kakak-kakaknya itu prajurit saudara, kayak pasangan prajurit. Sedangkan adiknya ini saudara cuma mengembalakan 2-3 ekor domba. Tapi firman Tuhan mencatat saudara, sebelum Daud diperlengkapi menjadi seorang raja, Daud ini adalah anak yang setia dalam perkara kecil. Sekalipun dia hanya disuruh mengembalakan 2-3 ekor domba, tetapi Daud tetap mengerjakan itu dengan setia. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, Daud ini saudara tukang antar makanan kakak-kakaknya, abang-abangnya. Karena abang-abangnya ini prajurit saudara, ya, orang tuanya itu suka panggil Daud untuk bawa makanan kepada abang-abangnya, kepada kakak-kakaknya. Dan itu tugas yang selalu Daud lakukan saudara. Tetapi Daud tidak pernah marah. Daud kerjakan itu sekalipun itu perkara yang
kecil, tetapi Daud kerjakan itu dengan setia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, sekalipun Daud sudah diurapi menjadi seorang raja, sama sekali Daud tidak punya pikiran untuk kudeta Saul turun dari tahtanya. Ya, sekalipun Daud sudah diurapi menjadi seorang raja, tetapi Daud tetap menghormati Saul sebagai seorang raja. Dan Daud tetap menghormati, menghargai Saul sebagai seorang raja, dan dia tidak ada niat untuk kudeta. Dan dari hal ini kita belajar juga, saudara, bahwa Daud adalah orang yang setia. Amin. Setia. Dia tidak mau mengganggu kerajaan yang dipimpin oleh Saul. Dia tidak mau mengganggu orang-orang untuk dibujuk untuk menjatuhkan Saul, tetapi sebaliknya Daud tetap setia melayani rajanya Saul, sekalipun dia sudah diurapi sebagai seorang raja. Nah, kalau saudara buka dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, ini teladan yang memang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Karena karakter Kristus itu harus kita miliki, saudara. Lukas 16 ayat yang ke-10. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama. Ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Perhatikan, saudara, mari saudara setia dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita dapat hal-hal yang besar, itu pasti nikmat, saudara, pasti membuat kita bahagia. Tetapi tidak mungkin sesuatu yang besar kita terima tanpa kita mengerjakan hal-hal yang kecil dulu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, setialah dalam perkara-perkara kecil. Senggol kiri kanannya, katakan setia dalam perkara-perkara kecil. Kita sudah masuk di teladan yang ketiga, saudara. Kenapa Daud berkenan di hati Allah? Yang pertama, Daud selalu rindu dekat dengan Allah. Yang kedua, Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, Daud setia dalam perkara kecil. Dan yang keempat, saudara, teladan yang keempat adalah Daud memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Sama-sama katakan, Daud memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Nah, saudara, di poin yang keempat ini jadi pelajaran yang paling berharga dalam hidup saya, terlebih lagi juga dengan hidup saudara. Untuk kita dapat berkenan di hati Allah itu tidak mudah, saudara. Waktu saya masuk di poin keempat, Daud memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Ini hal yang tidak mudah, saudara, yang Daud kerjakan sebagai seorang pengikut Kristus. Saudara tahu ceritanya, waktu Daud pergi melarikan diri dari hadapan Saul. Daud pergi, saudara, bukan Daud buat kesalahan. Daud pergi bukan Daud buat pelanggaran, melainkan Daud pergi dari hadapan Saul karena Daud ingin dibunuh. Saudara, singkat cerita, ketika Daud mengalahkan Goliat, tiba-tiba penduduk semua perempuan bernyanyi, saudara. Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tiba-tiba Saul sakit hati, tiba-tiba Saul emosi, tiba-tiba Saul panas hati karena hanya mendengar perempuan itu bernyanyi. Akhirnya emosi, panas hati, iri hati yang hinggap dalam diri Saul itu tidak terbendung, sehingga ia mau membunuh Daud. Singkat cerita, Daud lari dari hadapan Saul. Daud lari dari kerajaan Saul. Karena kenapa? Karena Daud ingin dibunuh. Dan saudara perhatikan baik-baik, proses pelarian yang dihadapi Daud panjang, saudara. Dari usia Daud 20 tahun sampai Daud usianya 30 tahun. Dia lari dari hadapan Saul usianya dari usia 20 tahun sampai 30 tahun. Artinya apa, saudara? Ada 10 tahun proses yang harus dilalui oleh Daud untuk lari dari hadapan Saul. Waktu yang tidak lama, waktu yang tidak cepat, tetapi prosesnya menyakitkan, saudara. 10 tahun. Ya, dari 20 sampai 30. Saudara bisa bayangin,
20 tahun itu masih anak-anak saudara. Kayak Nando itu 20 sampai 30 saudara. Ya, Daud itu diproses luar biasa saudara. Daud itu diproses untuk memiliki hati yang luar biasa. Kalau saudara baca firman Tuhan, kalau saudara tahu kisah dari Daud, sampai-sampai Daud harus berubah bentuk saudara, fisik, secara fisik. Rambutnya acak-acakan, panjang, sampai brewokan, sampai jenggotan. Supaya apa saudara? Supaya tidak dibunuh. Sampai-sampai firman Tuhan mencatat dia seperti orang gila, pura-pura jadi orang gila saudara. Ya, pura-pura jadi orang gila. Supaya apa? Supaya tidak dibunuh. Saul itu saudara perintahkan prajuritnya bukan 1, 2, 10, 50, 100 enggak, tapi ribuan. Firman Tuhan mencatat sampai 3.000 loh saudara. Pasukan dikerahkan untuk bunuh Daud. Bayangkan seorang anak saudara kayak Hando gitu dikejar 3.000 prajurit buat dibunuh. Ya, gampang sekali saudara carinya, tetapi Daud selalu berusaha bersembunyi saudara, supaya Daud tidak dibunuh. Dan selama proses 10 tahun itu saudara, kalau saudara baca kitab Mazmur, ya, itu lahir pujian-pujian saudara. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Ya, itu lahir saudara pujian-pujian yang luar biasa. Dan itu lahir ketika apa saudara? Ketika Daud berada di proses yang tidak baik. Ketika Daud berada di tempat yang tidak baik. Waktu Daud dikejar-kejar oleh musuh. Dan kenapa saya katakan Daud memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan? Mari saudara-saudara kita belajar dalam 1 Samuel. Mari kita simak cerita ini saudara. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 11. 1 Samuel 24 dari ayat 5 sampai 11. Saya tunggu supaya saudara baca semua. 1 Samuel 24 dari ayat 5 kita baca dulu. Sudah menemukan? Haleluya. Saya tunggu saudara. 1 Samuel 24 dari ayat yang kelima. Sebelum mari kita baca 2, 1 lihat. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Saudara stop sampai di situ dulu. Waktu itu saudara, bagaimana pasukan prajurit Saul beserta Saul saudara sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Nah, waktu mereka sampai di kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua saudara. Nah, waktu dilihat Saul di sana ada gua, Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Membuang hajat itu artinya membuang air besar saudara. Ya, tiba-tiba waktu si Saul masuk ke dalam gua untuk buang air besar, tiba-tiba saudara di belakang gua itu saudara, ternyata ada Daud beserta dengan pasukan, beserta dengan orang-orangnya saudara, sedang berada dalam gua itu. Jadi singkat cerita saudara, Daud ini nggak tahu kalau ada Daud di dalam gua itu. Saul ini tidak tahu kalau ada Daud beserta dengan orang-orangnya di dalam gua itu. Nah, waktu Saul masuk di dalam gua itu, nah firman Tuhan katakan, lalu berkata orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian apa saudara? Berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Waktu orang-orangnya Daud lihat ada Saul
Tiba-tiba orang-orangnya Daud ini bilang, pakai nama Tuhan lagi saudara. Mereka pakai nama Tuhan. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Apa yang dilakukan Daud saudara? Daud memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Tetapi karena hati Daud ini penuh dengan belas kasihan, tiba-tiba berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Dan saudara perhatikan lagi di ayat yang ke bawah, ya. Dan firman Tuhan katakan, dan Daud, apa saudara? Halo? Dan tidak ada suara di sana. Dan halo saudara, lanjut. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Saudara perhatikan, tiba-tiba Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Lanjut. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Daud dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Saudara perhatikan baik-baik. Daud bertemu dengan Saul, seorang yang ingin bunuh dia. Ada satu kesempatan momen di mana Daud bisa menghabisi Saul di dalam gua itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Waktu dia memerintahkan anak-anak buahnya untuk jangan melakukan apapun, waktu Saul meninggalkan gua itu, firman Tuhan mencatat, kemudian bangunlah Daud. Daud keluar dari dalam gua itu, dan apa yang dilakukan Daud? Daud berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saudara, yang pengen bunuh dia ini saudara sudah di depan mata dia, saudara. Tapi Daud punya hati yang penuh dengan belas kasihan luar biasa. Waktu Saul keluar dari gua itu, sempat-sempatnya saudara, ini Daud bilang, Tuanku Raja. Artinya apa? Di momen ini Daud masih menghargai Saul saudara sebagai raja dia. Di momen ini Daud masih menghormati Saul sebagai seorang raja dia. Dan firman Tuhan katakan, Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Saudara tahu kenapa Daud punya hati berkenan di hadapan Allah? Allah kasih gelar seorang yang berkenan di hatiku. Bagaimana ceritanya saudara? Orang yang mau bunuh Daud masih bisa menghormati Saul. Dia panggil Tuanku Raja. Dan bukan hanya dia menghormati Saul saudara, tetapi Daud masih berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Masih berlutut loh saudara, masih sujud menyembah. Dan ini proses yang saya katakan luar biasa saudara. Kalau saya berada di posisi Daud, tidak mungkin saya bisa melakukan itu hanya 1 tahun, mungkin hanya prosesnya 2 tahun, tidak bisa. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya punya kelemahan, saya punya keterbatasan, apalagi saudara. Waktu ada orang yang pengen bunuh saudara, saudara masih bisa menghargai dia, saudara masih bisa menghormati dia, bahkan saudara masih bisa sujud menyembah sama dia. Tidak mungkin saudara, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang punya sikap hati seperti Daud. Kalaupun saudara berani, ada orang yang kasih tahu saya sekarang siapa orangnya? Tidak ada saudara. Kenapa Daud dikatakan seorang yang berkenan di hati Allah? Ini alasannya saudara. Bukan hanya Daud suka dekat dengan Allah, bukan hanya Daud suka menyembah, memuji kepada Allah, bukan hanya Daud setia dalam perkara kecil, tapi Daud juga punya hati belas kasihan yang luar biasa. Dia menghormati Saul, dia menghargai Saul, bahkan sampai dia sujud menyembah.
Firman Tuhan katakan, saudara perhatikan lagi. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua ini." Saudara, Daud di sini coba klarifikasi kepada Saul, "Kenapa engkau dengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Maksudnya seperti ini. Daud coba kasih penjelasan kepada Saul, "Tidak ada satupun niatku untuk menjatuhkan engkau dari kerajaan ini. Tidak ada satupun niatku untuk mengkudeta engkau dari kerajaan ini. Engkau tetap kuhargai, engkau tetap kuhormati sebagai seorang raja. Tetapi rajaku Saul, tolong jangan dengar omongan orang-orang di luar sana." Saudara, kadang-kadang hal-hal yang seperti ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sudah buat baik, kadang-kadang ada orang di luar sana anggap kita tidak baik. Yang lebih bahayanya lagi, saudara, faktanya tidak demikian, tapi ceritanya berbeda. Faktanya A yang dibilang Z, faktanya C yang dibilang X. Nah, ini saudara Daud alami. Bukan hanya kita saja mungkin yang sering alami, Daud alami. Waktu Daud berjumpa dengan Saul, Daud coba omong baik-baik sama Saul. "Saul, rajaku, jangan kamu dengarkan perkataan orang-orang. Kalau aku ingin mencelakakan kamu, tetapi engkau harus tahu bahwa aku tetap menghormatimu sebagai seorang raja, aku tetap menghargaimu sebagai seorang raja." Dan di ayat terakhir, saudara, di sana dikatakan, "Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Haleluya, saudara. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saudara, saya tidak ada apa-apanya di hadapan Daud. Mungkin kita anggap kita sudah di level dekat dengan Tuhan. Mungkin kita sudah anggap bahwa hidup kita sudah suka menyembah, memuji kepada Tuhan. Atau mungkin kita sudah setia kepada hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Tetapi kalau bicara tentang hati, saudara, sudah belum kita berada di level lain. Saya sebagai hamba Tuhan pun belum mencapai level yang seperti ini, saudara. Tidak mudah waktu kita tidak dihargai orang lain. Tidak mudah kalau kita dijatuhkan orang lain. Tidak mudah posisinya waktu kita sudah berbuat baik, tetapi kita selalu dinilai orang tidak baik. Tidak mudah, saudara. Tetapi ini yang menjadi alasan utama kenapa Daud berkenan di hati Allah. Karena kenapa? Karena Daud punya hati yang luas, penuh dengan belas kasihan. Amin. Amin. Itu yang keempat, saudara. Ini poin yang luar biasa. Dan yang kelima, saudara, poin yang kelima, Daud itu terbuka hatinya untuk menerima teguran dan bertobat. Apa, saudara? Daud terbuka hatinya untuk menerima teguran dan bertobat. Saudara, kita tahu ketika Daud menjadi raja, dia jatuh dalam dosa seks dengan Batsheba. Dia melakukan perzinahan dengan istrinya Uriah bernama Batsheba. Dan bukan hanya itu saja, Daud juga merencanakan pembunuhan kepada Uriah walaupun tidak dengan tangannya. Tetapi yang merencanakan pembunuhan itu yaitu Daud. Daud berusaha menutupi dosanya dan berpura-pura semuanya berada dalam keadaan baik. Namun, saudara, tiba-tiba Tuhan mengutus Nabi Nathan datang menjumpai Daud dan membongkar semua dosanya. Nah, waktu Nabi datang menjumpai Daud dan membongkar semua dosanya, saudara tahu bagaimana reaksi Daud? Apakah Daud marah sama Nathan? Apakah Daud emosi sama Nathan? Lalu tiba-tiba Daud bunuh Nathan? Tidak, saudara. Ya, tapi justru sebaliknya. Saudara bisa bayangkan di posisi raja, tiba-tiba Nabi datang membongkar semua dosa si Daud. Seorang raja, saudara, bisa marah, saudara. Aibnya dibongkar, keburukannya dibongkar, sama seorang nabi, saudara, dibongkar. Bisa saja Daud marah
juga Daud emosi. Tetapi dari hal ini kita belajar, saudara, sama sekali Daud punya kerendahan hati yang luar biasa. Saya katakan Daud ini hatinya menerima teguran dan bertobat. Saudara buka dalam 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2-1 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan. Daud bilang apa, saudara, sama Natan? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Luar biasa. Saudara, kita juga harus memiliki hati yang sama seperti Daud. Kalau teguran itu baik untuk kita harus punya kerendahan hati, saudara. Karena kenapa? Karena orang yang mau dipakai Tuhan memang harus punya kerendahan hati. Apalagi kalau ada orang tegur kita itu salah, apalagi ada orang tegur kita itu perbuatan dosa, terus kita marah, saudara. Itu resiko kita tanggung sendiri, saudara. Tetapi kita perlu belajar dari Daud. Daud punya hati yang luar biasa. Dia mau menerima teguran dan bertobat. Bukan hanya dia mengakui dosanya di hadapan Nabi Natan dan Tuhan, tetapi Daud juga berpuasa dengan tekun dan berbaring di tanah selama 7 hari. Daud berpuasa berbaring di tanah selama apa, saudara? 7 hari. Dari hal ini, saudara, firman Tuhan katakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, memang Daud itu punya kelemahan. Memang Daud itu punya celah. Tetapi kenapa Daud dapat berkenan di hati Allah? 5 teladan. Daud suka dekat dengan Allah. Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Daud setia dalam perkara kecil. Daud memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Daud terbuka hatinya untuk menerima teguran dan bertobat. 5 hal ini, saudara, sebagai pengikut Kristus akan terus berlaku dalam hidup kita. Bahkan dalam kehidupan saya pun juga berlaku, saudara. Jadi saya katakan, saudara, dekat dengan Allah, suka merenungkan firman, setia kepada Tuhan, itu saja tidak cukup. Hati kita juga, saudara, perlu belajar diproses. Kalau kita tidak suka dengan orang, kalau kita benci dengan orang, saudara, itu hal yang wajar, saudara. Ya, kita sakit hati sama orang, kita kecewa sama orang, itu hal yang wajar. Tapi jangan sampai hati saudara pahit. Kalau sudah pahit, itu menjadi hal yang tidak wajar, saudara. Semua tokoh Alkitab mengalami proses hal yang sama. Waktu disakiti memang tidak enak, tetapi jangan sampai pahit. Kalau itu sudah pahit, saudara, itu bisa jadi racun dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi tantangan orang-orang percaya di akhir zaman. Kadang-kadang kita sudah setia melayani Tuhan, kadang-kadang kita sudah luar biasa dalam Tuhan, tetapi kita masih punya kepahitan. Dan ini menjadi koreksi kita, saudara. Karena kenapa? Sekalipun kita sudah hebat melayani Tuhan, kalau kita punya kepahitan, kita tidak bisa masuk surga, saudara. Karena kenapa? Firman Tuhan kan jelas. Sekalipun kita sudah melakukan mukjizat, sekalipun kita sudah menyembuhkan orang sakit, tapi kalau kita masih melakukan kejahatan, firman Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Jadi, saudara, hati Daud juga diproses. Hati Daud juga diajar, saudara. Dari muda, 20 sampai 30 tahun. Waktu Daud berada di umur 30 tahun, baru Daud jadi raja. Baru Daud diangkat jadi raja. Ya, saudara, malam hari ini memang firman Tuhan agak sedikit panjang, saudara. Tapi tidak masalah, supaya saudara mengerti, memahami bahwa untuk kita berkenan di hati Tuhan, saudara, kita perlu memiliki hati yang luar biasa. Katakan kepada kiri kanannya, hati yang luar biasa. Nah, saudara,
Mari saudara, bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Ingat, semua proses yang kita lalui itu semua punya tujuan yang baik. Semua hal-hal yang tidak baik datang dalam hidup kita itu semua punya tujuan yang baik, saudara. Tetapi semuanya tergantung dari kita. Bagaimana caranya kita menyikapi kehidupan kita, bagaimana caranya kita menyikapi hati kita. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, tetapi saudara boleh ingat garis bawahi dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kalau kita mau berkenan di hati Tuhan, kalau Tuhan ingin kasih kita gelar ini saudara, ikuti 5 teladan dari saudara. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Apalagi di poin yang keempat sama kelima, tidak mudah. Saya sebagai hamba pun juga mengakui tidak mudah. Tetapi di dalam gereja ini kita sama-sama belajar saudara, ya, untuk kita diperbaharui, hati dan pikiran kita diperbaharui dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita ambil sikap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan boleh memberkati kita, menyempurnakan kita, supaya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, biarlah Tuhan boleh segarkan dalam hidup kita.